yang dibawa ditanya. Jadi ya saya jelasin aja, oh saya kasih tahu ini dan nanti oh gini. Paling itu. Jadi sebenarnya ya bukan karena udah dibawa sama promotor yang lama terus saya bawa lagi, enggak, memang karena memang bandnya aja bagus saya mau bawa lagi. Yang kedua, kalau masalah volunteer, kita selama ini memang selalu ada open volunteer, cuman itu nanti ada divisi sendiri dari divisi HRD yang menentukan biasanya volunteer mana yang akan dipilih, biasanya dari kampus-kampus atau dari kampus-kampus yang bekerja sama kampus-kampus yang ada di Jakarta. Oke, terima kasih. Jadi plus minus lah, ada yang di Fighter lebih mahal, ada yang di News lebih murah. Jadi kita mutusin untuk yaudah kita jual harga tiketnya sama aja. Nah untuk pengamanan News sendiri ya pasti kita selalu punya vendor pengamanan dan crowd control yang bagus lah. Kita lihat 3D, puluhan ribu orang di dalam area venue, nggak ada kendala apapun. Terus 3D-nya sendiri juga mereka happy gitu. Nah kita terus melanjutkan, kita terus berinovasi untuk lebih baik ke depannya. 10 show lah yang pasti. Kita cuma mau ngasih yang sesuatu yang berbeda. Tapi untuk Metallica nanti bulan November ditunggu aja ya. Kalau misalkan kita berjodoh sama mereka, ya mudah-mudahan beda kan. Karena Muse memang menurut saya itu band yang legend ya, band yang memang ditunggu-tunggu juga, band yang punya fanbase banyak banget di Indonesia, band yang punya hits banyak banget di Indonesia. Jadi saya memilih Muse untuk melengkapi ulang tahunnya yang ke-10. Nah, untuk masalah prosesnya sebenarnya nggak terlalu sulit bagaimana ya, maksudnya prosesnya lancar-lancar aja, bahkan kita itu sudah Muse duluan daripada Fighter sebenarnya. Jadi prosesnya lancar lah, nggak terlalu sulit. Untuk target penonton ya mungkin puluhan ribu lah yang pasti. Saya juga kurang tahu target pastinya berapa, pasti puluhan ribu penonton. Dalam itu menurutnya enggak juga ya, kita juga banyak lihat Korea datang ke Indonesia kan. Jadi ya cuman karena memang saya suka musiknya, beberapa band-band itu menghubungi saya langsung. Mungkin pada saat dulu ya mungkin, tapi promotor yang lainnya juga kurang suka mungkin kan. Jadi mereka nggak mau ambil. Begitu bandnya kontak saya ya pasti saya mau, mungkin karena itu bagiannya ke Indonesia kan. Berapa lama mungkin sampai deal oke Muse? Sebentar, sebulan, nggak nyampe sebulan. Dia kontak Mas Rafa? Iya, nggak nyampe sebulan dia kontak saya, ngobrol-ngobrol, nanya venue di mana, nggak nyampe sebulan dia confirm. Pilihan kenapa di Karnaval Ancol sendiri, kenapa Muse? Karena venue-nya yang paling nampung banyak sebenarnya untuk sekarang, dan nggak ribet, nggak mesti ada seating number, nggak mesti ada pintunya banyak, jadi enak lah, lu datang masuk tinggal nonton, standing. Konser rock menurut saya lebih suka kita nontonnya standing daripada duduk. Kalau membludak itu gimana ngalurin transportasinya Mas? Sebenarnya kita udah belajar dari yang kemarin. Jadi yang kemarin itu banyak sekali hal-hal yang udah kita dapat dan kita akan terapkan nanti di konser Muse sama Foo Fighter. Contohnya salah satu simpelnya untuk ojol, kita sudah akan tertibkan ojol gitu di sana, lebih diakomodir lah. Karena terus untuk pintu-pintu yang segera dibuka nanti kita juga sudah bicara sama pihak venue mana aja, kita akan belajar lebih bagus lah yang pasti. Untuk tiketnya belum include sama tiket masuk Ancol berarti? Kita cuma mau merayakan aja
aja Sonic 10 tahun, gue pengen bikin yang beda. Saya pengen bikin, oh ini kita ulang tahun yang ke-10, kita sempat keputus sama COVID, keputus ini. Jadi kita pengen kasih sesuatu yang beda di ulang tahun ini. Kita udah mulai dari Wild Sleep, Green Day, Sausin, Tour di Kota, Foo Fighters, sekarang Muse. Nanti di tahun depan puncaknya kita juga akan kasih sesuatu yang spesial lah tentunya. Terus bagaimana kita berkembang sebenarnya tadi pertanyaannya. Sebenarnya yang paling pertama adalah trust. Kita tahu kita sebagai manusia juga nggak mungkin selalu benar. Jadi yang penting kita memberikan kepercayaan ke publik aja. Kalau misalkan publik percaya sama kita, pasti kita akan bisa terus berkembang makin bagus dan makin bagus. Terima kasih. Gak banyak ininya lah, dia lebih smooth, lebih santai, lebih simple. Jadi sebenarnya feelingnya tuh sangat-sangat smooth lah kalau saya ditawarin mereka mau datang ke Indonesia sebenarnya, jadi ya kita langsung tangkap aja. Kalau antar panggung aja kalau ditunggu ya Iya. kan nanti di sini juga akan spesial. Pastinya akan kata panggung luar biasa yang dia bawa, yang spesial. Setlistnya udah keluar belum? Setlistnya belum keluar. Jadi sampai saat ini saya masih menunggu semuanya itu. Yang pasti saya tahu mereka udah kirimin saya gambar panggung yang mereka mau. Itu luar biasa bagusnya sih menurut saya. Jadi salah satu show yang mungkin yang paling bagus lah yang pernah saya tonton juga nanti kalau pada saat di Jakarta nanti. Di antara Green Day sama Sausin kemarin bakal lebih bagus panggungnya Muse. Ya pasti lebih bagus panggungnya Muse. Karena Muse punya tata cahaya, punya set panggung yang lebih bagus lah sebenarnya dari Muse sendiri. Bakal mendatangkan alat-alat dari luar negeri juga nggak sih, Mas? Ya yang pastinya Muse pasti bawa barang-barang mereka sendiri karena turnya cuma di Indonesia dan Jepang setahu saya sampai saat ini ya. Jadi yang pasti mereka akan bawa mereka barang mereka sendiri. Ada band lukanya nggak? Sama sini belum ada. Kalau untuk alat sendiri Mas, bawa sendiri itu mungkin menggunakan pesawat dengan berapa pesawat atau Biasanya mereka akan charter kargo sih. Mereka akan charter kargo sendiri. Mungkin 2 pesawat atau 1 pesawat itu full barang mereka. kalau pengamanan dari mereka sendiri ada yang dicantumkan beberapa? Nggak ada sih karena kebetulan agentnya pun udah kenal lama sama saya. Jadi mereka udah tahu cara kita kerja, cara kita menghandle sebuah event. Jadi mereka nggak terlalu banyak bertanya sebenarnya. Pertanyaannya apa sih gue? Jadi kayak Indonesia tuh sekarang kayak banyak gitu